Kita masih berjuang. Kalau kami sudah merdeka, kamu boleh datang untuk membantu kami. Tenaga kita nanti gaji kamu dengan uang lebih mahal. Begitu. Sementara Indonesia lagi jaya kami, jangan datang. Apalagi sekarang undang-undang militer difungsi ABRI diaktifkan kembali. Itu kami anggap semua itu adalah militer. Siap, sikat habis. Begitu. Sesumbar dibantu negara asing, Sebi Sambo mengungkap OPM memiliki 36 pasukan komando daerah operasi, Kodap, yang sudah dikerahkan di zona hitam khususnya kawasan Intan Jaya. Dia menegaskan, hal itu merupakan balasan karena TNI juga telah mengirim 30 pasukan ke Papua. Senjata lawan senjata, kata dia. Sebi mengatakan, OPM siap tempur di 9 zona hitam yang mereka tetapkan, dan meminta agar TNI tidak menggunakan helikopter tempur militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Ia mengklaim, ada bantuan pihak asing berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan dan berguna dalam komunikasi pengerahkan 36 pasukan tentara OPM. Sementara itu, terkait adanya keterlibatan intelijen asing secara tersirat diungkapkan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Ia menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025.